Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cendekia, apa kabar? Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat. Berbicara tentang sehat di bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan sedikit pesan untuk diri saya sendiri terutama, dan juga untuk sahabat cendekia tentang puasa supaya sehat. Kenapa puasa supaya sehat? Karena ketika seseorang puasa, intik atau asupan ke dalam tubuh, baik berupa cairan maupun makanan, itu berkurang karena memang kita tidak ada asupan di siang hari. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya detoksifikasi dalam tubuh kita. Sel-sel yang aus akan dengan sendirinya dibuang atau mengalami autolisis, sehingga sel-sel yang baru akan tumbuh atau terjadi proses peremajaan sel. Puasa diwajibkan bagi orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti secara general, secara umum, yang diseru untuk berpuasa adalah mereka yang beriman. Apa hubungannya beriman dengan sehat ketika berpuasa? Di dalam tubuh kita ada proses yang disebut dengan mind, pikiran, and body, dan badan connection, hubungan antara pikiran dengan tubuh. Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa dengan sadar, dengan penuh keimanan, maka proses detoksifikasi, proses peremajaan sel akan menyebabkan dirinya menjadi justru bugar, bukan lemah. Jadi dengan demikian, Ramadan, ibadah yang ada di dalamnya akan menyebabkan seseorang menjadi semakin sehat. Bagaimana kita bisa mencapai harapan berpuasa supaya sehat? Maka ada kiat-kiat yang harus kita persiapkan. Sebetulnya sebelum Ramadan menjelang, kita sudah persiapkan diri kita. Yang pertama adalah berbahagia, bergembira menyambutnya, karena ada masa yang dihadiahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan regenerasi, melakukan proses charger iman, gitu ya, ngecas iman, ya, sehingga dia menjadi bertakwa. Kalau ada masa di mana kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, maka itu disambut dengan sukacita oleh orang-orang yang beriman. Akibat dari proses penerimaan dengan berbahagia tadi akan menyebabkan koneksi pada tubuh seseorang untuk siap secara fisik. Nah, kesiapan secara fisik ini akan ditunjang oleh upaya-upaya nyata selama proses Ramadan. Kita lihat dari segi nutrisi. Apa yang baik dilakukan supaya mencapai tujuan-tujuan Ramadan dengan yang kita harapkan? Yang pertama adalah asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan pola berimbang, bervariasi. Jumlah menunya dengan pola isi piringku. Isi piringku ini sepertiganya sumber karbohidrat, sepertiganya sumber protein, vitamin, dan sepertiganya vitamin dan mineral. Jadi kalau dulu kita makan nasi lebih banyak, kemudian lauknya satu, lalu sayurnya sedikit. Nah, pola isi piringku yang dianjurkan terutama pada masa Ramadan ini dan akan diteruskan setelah Ramadan adalah
sepertiganya sumber karbohidrat, sepertiganya sumber protein, dan sepertiganya lagi sumber mineral dan sayur dan buah. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan demikian maka tubuh akan mendapatkan asupan yang diharapkan, asupan yang dibutuhkan. Lalu jenis apa yang perlu kita konsumsi supaya kita sehat, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Yang harus kita konsumsi adalah makanan sumber protein yang berasal dari ikan, daging, kacang-kacangan. Hindari lemak yang tidak sehat, seperti misalnya lemak-lemak yang berasal dari jeroan. Yang kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah dan sayur tidak bisa saling menggantikan. Jadi harus mengkonsumsi buah, harus juga mengkonsumsi sayur. Lalu mengkonsumsi makanan-makanan yang segar, yang tidak diawetkan, sehingga tidak menimbun kembali radikal bebas di dalam tubuh kita. Menghindari makanan-makanan yang dingin, menghindari makanan-makanan yang asin, menghindari makanan-makanan yang berminyak, menghindari santan. Jadi itu adalah upaya-upaya yang bisa ditempuh untuk mencapai sehat secara fisik dari segi asupan nutrisi. Yang tak kalah penting adalah kecukupan asupan cairan. Sejak berbuka sampai dengan sahur, usahakan untuk memperoleh kecukupan cairan minimal 8 gelas. Bagaimana kita mengaturnya? Tentunya saat berbuka kita minum air putih 1 gelas. Lalu sebelum makan kita minum air putih 1 gelas. Setelah makan kita minum cairan apapun itu, apakah air putih ataukah mungkin kopi campuran jamu dan sebagainya, 1 gelas. Berangkat terawih 1 gelas, pulang dari terawih 1 gelas, bangun sahur air putih 1 gelas, kemudian sebelum makan sahur air putih 1 gelas, setelah makan sahur mungkin susu dan sebagainya, atau bisa juga dipertukarkan. Sebelum makan sahur 1 gelas jus, dan setelah makan sahur 1 gelas air putih. Nah, jadi 8 gelas minimal bisa kita peroleh di malam hari di antara saat berbuka dan saat sahur. Di mana letaknya minum susu? Minum susu sebaiknya dilakukan di antara waktu-waktu makan. Kalau masa bulan Ramadan seperti ini, sebaiknya minum susu hangat sebelum tidur. Tetapi bagi teman-teman sahabat cendekia yang sering kesulitan mengontrol buang air kecil, sebaiknya berilah jeda 1 jam sebelum tidur minum susu. Itu yang bisa kita tempuh untuk sehat dari segi asupan makanan. Sehat tidak hanya diperoleh dari makan, tetapi juga dari aktivitas. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan supaya sehat? Yang pertama adalah aktivitas yang bersifat rutin. Selama berpuasa, tubuh kita membutuhkan lebih banyak serat. Serat dibutuhkan oleh tubuh untuk melancarkan proses ekskresi atau pembuangan hasil pencernaan. Dari mana kita bisa mendapatkan serat yang baik? Serat yang baik ada pada sayur, ada pada buah,
dan terutama ada pada kurma. Kurma sangat baik dikonsumsi selama bulan Ramadan, terutama pada saat berbuka puasa. Selain merupakan nutrisi yang lengkap, kurma adalah makanan yang sunnah dikonsumsi pada saat berbuka puasa. Tidak hanya pada saat berbuka puasa, pada saat sahur pun dianjurkan kita mengkonsumsi kurma sehingga kebutuhan nutrisi di siang hari akan terpenuhi. Sehat tidak hanya diperoleh melalui asupan nutrisi, tetapi juga dari aktivitas yang rutin dilaksanakan dengan teratur. Aktivitas yang baik adalah aktivitas yang teratur, terukur, dan terstruktur. Oleh karena itu, penjadwalan aktivitas yang baik sangat perlu di bulan Ramadan. Sahabat cendekia sudah punya jadwal untuk aktivitas olahraganya selama bulan Ramadan? Kalau belum, ayo, masih panjang waktu untuk membuatnya. Saya membagi sedikit bagaimana aktivitas saya selama bulan Ramadan, terutama untuk olahraga ringan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Setelah makan sahur, kita biasanya mulai ngantuk.